Manager and decision making in the real world. Ada peran manajerial yang dideskripsikan oleh dua model manajemen. Satu, model manajemen klasik. 5 fungsi klasik manajer sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Model klasik ini menggambarkan fungsi manajerial formal, tetapi tidak membahas secara tepat apa yang dilakukan manajer. Lalu ada model perilaku. Pengamat menemukan bahwa perilaku manajerial sebenarnya memiliki 5 atribut yang sangat berbeda dari deskripsi klasik. 1. Para manajer melakukan banyak pekerjaan dengan kecepatan yang tak henti-hentinya. Kedua, aktivitas manajerial terpecah-pecah. Ketiga, manajer lebih menyukai informasi terkini dan spesifik. Keempat, mereka lebih memilih bentuk komunikasi lisan dibandingkan tertulis. Kelima, manajer memberikan prioritas tinggi untuk memelihara jaringan kontak yang beragam dari kompleks yang bertindak sebagai sistem informasi informal. Peran manajerial menurut Mintzberg. 1. Interpersonal roles, di mana manajer sebagai perwakilan perusahaan untuk acara eksternal. Manajer juga melakukan tugas simbolis seperti memberi penghargaan kepada karyawan. Manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha memotivasi, menasehati, dan mendukung bawahan. Manajer juga sebagai penghubung di antara anggota tim manajemen. Kedua, ada informational roles, di mana manajer bertindak sebagai pusat saraf organisasi. Manajer menerima informasi yang paling konkret dan terkini, lalu mengirimkannya kepada divisi yang perlu menyadarinya. Manajer juga menjadi juru bicara organisasi. Ketiga, ada decisional roles, di mana manajer sebagai pengusaha dengan memulai jenis aktivitas baru. Manajer menangani masalah yang timbul dalam organisasi. Mereka mengalokasikan sumber daya kepada anggota yang membutuhkannya, dan manajer juga menjadi penengah dan negosiasi konflik yang terjadi di kelompok yang berkonflik. Real world decision making. Pada saat ini, sistem informasi tidak selalu membantu untuk semua peran manajerial. Dalam peran manajerial, di mana sistem informasi mungkin dapat meningkatkan pengambilan keputusan, tetapi tidak selalu menghasilkan keputusan yang positif. Ada 3 hal yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu kualitas informasi, filter manajemen, dan budaya organisasi. Information quality. Keputusan berkualitas tinggi membutuhkan informasi berkualitas tinggi. Akurasi, integritas, konsistensi, kelengkapan, validitas, ketepatan waktu, dan aksesibilitas adalah syarat yang dibutuhkan untuk kualitas informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan. Jika informasi tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pengambilan keputusan akan menjadi buruk. Manajemen filters. Bahkan dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, beberapa manajer membuat keputusan yang buruk. Manajer menerima informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia di sekitar mereka. Manajer harus memiliki perhatian selektif, fokus pada jenis masalah dan solusi tertentu, dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan rancangan yang dibuatnya. Organisational inertia and politics. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk bertindak secara tegas. Keputusan yang diambil oleh perusahaan seringkali mengambil keputusan yang mewakili kelompok penting di perusahaan daripada solusi terbaik untuk masalah. High velocity automated decision making. Saat ini, banyak keputusan yang dibuat oleh organisasi tidak diambil dari keputusan manajer atau orang lain. Misalnya saat memasukkan query ke mesin penelusuran di Google, maka Google harus memutuskan URL mana yang akan ditampilkan rata-rata dalam waktu sekitar setengah detik. Kelas keputusan yang sangat terstruktur dan otomatis tersebut tumbuh dengan sangat cepat. Yang membuat keputusan kecepatan tinggi otomatis seperti ini adalah sebuah algoritma komputer yang secara tepat dalam menemukan langkah dan menghasilkan keputusan. Untuk menentukan keputusan tersebut, diperlukan database yang sangat besar, kecepatan prosesor yang tinggi, dan perangkat lunak yang dioptimalkan untuk tugas tersebut. Dalam situasi ini, manajer akan tereliminasi dari rantai pengambilan keputusan karena mereka terlalu lambat dalam mengambil keputusan.
Manusia membuat perangkat lunak ini tentunya untuk memudahkan menemukan solusi. Tetapi hal ini memerlukan perhatian yang besar untuk pengoperasiannya, agar sistem tidak membahayakan organisasi dalam pengambilan keputusan. Dan bahkan perlu perlindungan tambahan untuk mengamati perilaku sistem dan mengatur kinerjanya.